tersenyum damai, saksikan kejujuran dua hati, mengucapkan kata menyatukan cinta di Pulau Raja Ampat. Momentum pilkada atau pemilihan kepala daerah ini sebetulnya ya yang dijadikan itu titik start berangkat untuk itu perubahan itu, ya kan? Kamu katakan begini, calon maksud saya calon kepala daerah itu ya, mau yang calon tunggal kah, mau kotak kosong kah, ya kan? Jangan memberikan uang atau sesuatu kepada orang dengan motif agar supaya dipilih, ya kan? Sebaliknya masyarakat juga jangan meminta uang atau sesuatu agar supaya bisa memilih, kan? Jadi itu seperti magnet. Kalau positif dan positif pasti tolak menolak, kan? Negatif dan negatif pasti tolak menolak. Ya harus seperti itu. Jadi satu tidak memberikan, satu juga tidak minta, kan? Sebab yang paling lawan kan persoalan korupsi. Ketika masyarakat terlalu meminta, ya, dia masih calon. Dan kalau sudah minta berarti kan mulai apa? Mengajak dia untuk berkorupsi. Baik kalau misalnya dia sudah kasih deh. Tapi kalau misalnya karena memang dia tidak bisa, dia harus memanfaatkan fasilitas ya, termasuk uang daerah misalnya. Ya ini secara khusus misalnya kalau misalnya contoh ya, misalnya kita kalau yang calon itu seorang incumbent, dia dimintai tidak bisa ya, pada akhirnya apa? Dia mulai itu merekayasa itu. Bantuan yang sosial yang seharusnya berjalan selama masa pemerintahannya, dia tahan sampai mau pemilihan baru dia kasih keluar, sehingga apa? Masyarakat berpikir bahwa dia yang kasih, padahal itu uang rakyat, iya kan? Dan masyarakat ini kan tertipu lagi. Dia minta dikasih haknya, dia tidak tahu bahwa itu haknya. Ini proses korupsi. Ya, begitu pula yang pendatang baru misalnya, calon yang baru, ya, bukan incumbent. Dia bukan tidak mungkin melakukan hal itu juga. Ya, agar supaya bisa menang misalnya kotak kosong, ada berada dalam kemungkinan itu bisa saja terjadi. Ya kita harapkan keduanya ya, baik calon tunggal maupun kotak kosong tidak boleh melakukan apa yang disebut money politik atau yang saya katakan sebagai proses korupsi itu. Takkan dapat tergantikan seperti makna indah Raja Ampat. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa dimanapun Anda berada, secara khusus di Raja Ampat, jumpa lagi dengan saya Felix Ronufna dalam channel Caki Salakai SMTK Cornelia. Sehat-sehat selalu ya, agar supaya bisa melakukan kegiatan sebagaimana mestinya atau sebagaimana biasanya ya. Bapak Ibu saudara-saudara, masih berhubungan dengan pembahasan pada video sebelumnya di bawah tema Raja Ampat memilih Bupati 2020-2024. Apa itu politik? Nah, selama ini orang berbicara tentang politik, dan istilah politik ini kan bukan hanya milik penguasa ya kan, atau di kalangan elit semata-mata, akan tetapi ini sudah sangat merakyat ya dari dulu sampai sekarang. Jadi mau di kebun kah, di warung-warung kopi, di jalanan, di mana saja orang sudah terbiasa membicarakan politik. Tetapi apakah politik itu? Ya, politik adalah satu seni kemungkinan untuk mengelola kekuasaan itu sebetulnya. Jadi satu seni kemungkinan ya untuk mengelola kekuasaan. Jadi sebetulnya di dalam politik itu yang saudara-saudari mungkin sudah terbiasa juga sering diucapkan oleh para anggota dewan ya, bahwa di dalam politik
tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada hanyalah kepentingan, ya kan? Pertanyaannya, kepentingan apa? Kepentingan siapa? Ya kan? Maka sebetulnya semboyan atau moto yang tadi ya di dalam politik, tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada hanyalah kepentingan, kan harus juga jelas ya. Jadi tadi itu kepentingan apa, kepentingan siapa. Maka kita harus merujuk pada tujuan politik. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa proses politik itu kan bertujuan untuk mencapai apa yang disebut eudaimonia, ya, yaitu the common good atau kebaikan bersama. Nah, dalam hal ini kesejahteraan vital daripada masyarakat. Jadi ini yang dimaksudkan sebetulnya dengan kepentingan politik tadi. Jadi bukan kepentingan saya, iya kan, sebagai anggota DPR misalnya, bukan kepentingan saya sebagai seorang kepala daerah misalnya, ya kan, bukan kepentingan si anu, akan tetapi kepentingan daripada masyarakat atau rakyat atau daerah, ya, yang memang tadi sesuai dengan tujuan politik, yaitu apa? Kesejahteraan vital, ya, daripada masyarakat itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, kita berbicara tentang politik ya, tadi sesuai dengan definisi politik di muka ini kan soal kekuasaan, iya kan? Lalu dalam apa itu teori tata negara itu kan ada tiga bentuk kekuasaan ya, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan legislatif itu yang kita ketahui misalnya dalam tiga fungsi legislator itu. Jadi para anggota DPR ini kan punya fungsi, yaitu fungsi legislasi, membuat peraturan perundang-undangan, kemudian fungsi penganggaran, yaitu menyetujui atau tidak menyetujui anggaran, ya kan? Kemudian fungsi pengawasan, jadi dia mengawasi itu pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan anggaran tadi, ya kan? Nah, kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan anggaran tadi, ya kan? Lalu yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif. Ini kita ketahui misalnya kekuasaan itu kehakiman ya. Jadi kita tahu ada hakim ya, ada kehakiman, maksudnya kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Jadi ini sebetulnya terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan dalam lingkup kewenangan legislatif maupun kewenangan eksekutif, iya kan? Jadi ini sebenarnya pembagian kekuasaan dalam satu negara. Nah, itu kita ketahui bahwa ketiganya ini disebut sebagai lembaga tinggi negara. Kalau dulu kan ada lembaga tertinggi negara di negara kita, yaitu MPR. Nah, yang sekarang tidak ada lagi, semuanya lembaga tinggi negara. Jadi presiden ya, kepresidenan itu juga kan lembaga tinggi negara, DPR lembaga tinggi negara, dan kejaksaan ini dan kehakiman itu kan lembaga tinggi negara. Jadi satu tidak lebih daripada yang lain, ya kan? Ini mereka saling berkoordinasi dalam rangka melaksanakan politik negara, ya, melaksanakan politik negara. Meskipun demikian, yang disebut kepala negara pasti lebih tinggi daripada semuanya, karena di kita ini kan beda ya. Kalau dalam sistem kerajaan biasanya kepala negara itu kan raja atau ratu ya, lalu kepala pemerintahannya itu kan Perdana Menteri. Tapi kalau negara kita sistem presidensial ini kan seorang presiden sekaligus kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, itu di soal negara ya. Sebenarnya pengejawantahan daripada proses bernegara ini juga terjadi dalam lingkup-lingkup yang lokal, dalam hal ini di tingkat daerah.
baik yaitu provinsi, ya, kabupaten maupun kota, bahkan tingkat kampung. Bapak Ibu saudara-saudari, pernah satu ketika kami berdiskusi tentang kewenangan kepala itu, ya, sebetulnya apa itu kepemimpinan kepala itu. Ini kepala ini kan berbeda daripada ketua, ya. Jadi kalau ketua dia mau memutuskan sesuatu, yang namanya ketua dalam organisasi apa saja, dia mau memutuskan sesuatu harus mendapatkan masukan, pertimbangan, bahkan harus berdasarkan suara terbanyak, ya kan? Baru bisa dirumuskan lalu menjadi satu keputusan, lalu berlaku kan? Seperti itu misalnya ketua DPR, ya kan? Di tingkat provinsi, di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kota, lalu di kampung itu kan misalnya ketua Bamuskam, ya kan? Ini kewenangan atau kekuasaan ketua, ya ketua. Berbeda dengan ketua adalah kepala. Kalau kepala ini saya mau katakan bahwa nyaris tanpa apa ya batasan gitu. Dia nyaris merupakan satu kekuasaan mutlak. Saya katakan nyaris artinya hampir, sedikit lagi, ya kan? Dia dibatasi hanya oleh peraturan perundang-undangan. Ya seperti itu. Memang dalam hubungan kelembagaan kan dia pasti berkoordinasi dengan misalnya DPR, ya kan, dengan kepolisian setempat. Akan tetapi dalam lingkup eksekutifnya dia punya kekuasaan atau kewenangan yang saya katakan hampir mutlak, hanya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu secara khusus misalnya peraturan daerah, perda yang dihasilkan oleh DPR, iya kan? Nah, seperti itu. Lalu sejauh mana keluasan daripada kekuasaan kepala daerah itu? Bapak Ibu saudara-saudari, kepala daerah. Jadi sebetulnya daerah ini kan tidak hanya menunjukkan apa yang disebut faktor geografis, ya. Kalau geografis itu kan wilayah, iya kan? Jadi daerah ini terdiri dari apa? Wilayah, kemudian masyarakat atau rakyat, lalu pemerintah. Nah ini wilayah, masyarakat, pemerintah. Kita berbicara tentang wilayah, ya, ini pengertian geografis. Di sana ada apa? Unsur manusianya, ya kan? Di sana ada unsur apa itu? Makhluk-makhluk yang intrahuman atau yang bukan manusia, makhluk hidup yang bukan manusia kan? Jadi misalnya hewan-hewan atau binatang-binatang di darat dan di laut, iya kan? Nah, kemudian makhluk-makhluk yang kita katakan dalam tanda petik makhluk tak hidup atau benda-benda mati, iya kan? Tanah, bebatuan, ya, bahkan apa itu? Ya pokoknya kayu-kayu yang mati ini semua ini kan mendiami wilayah itu, ya. Jadi segala makhluk sebetulnya apapun yang berada di wilayah itu berada di dalam kekuasaan daripada seorang kepala daerah, kan begitu, ya kan? Kemudian kekuasaan dia juga itu kan tadi wilayah, kemudian apa? Rakyat, ya. Ini kita berbicara secara khusus ini manusia. Jadi misalnya di Raja Ampat ini, ya, kita berbicara demografi, kemudian coba kita lihat dari aspek-aspek itu, suku, ras, agama, ya kan?
budayanya segala macam. Ini kan bercampur ya. Jadi kalau kita bentangkan saja ya, ini manusia-manusia di Raja Ampat, orang-orang Raja Ampat ini kan bertebaran ya. Mulai dari Salawati sampai ke Kofiau sana ya. Iya kan? Sampai ke Gak sana. Kemudian dari Waigeo sampai ke Misol. Jadi dari timur ke barat, barat ke timur, dari utara ke selatan, selatan ke utara, iya kan? Itu ada pulau-pulau kecil didiami oleh rakyat atau masyarakat Raja Ampat. Ini semua, mereka semua, kita orang Raja Ampat ini di bawah atau di dalam kewenangan atau kekuasaan daripada kepala daerah yang kita sebut ini kan bupati. Iya toh? Oke, kemudian seorang kepala daerah ini, iya, dia punya kewenangan juga di kewenangan secara khusus, kewenangan eksekutif, yaitu kewenangan pemerintahan. Ya, pemerintah ini kan pengelola ya, pengelola kekuasaan itu. Jadi dia menggunakan kekuasaan itu ya untuk selanjutnya mengatur ya, mengatur itu masyarakat manusia tadi. Ya, mengatur itu wilayah tadi dengan segala macam yang ada di wilayah itu kan. Dia mengatur segala bidang itu, dia mengatur. Jadi dia mengangkat mulai dari kepala Bapeda sampai para kepala dinas, dan para kepala dinas ini kan merepresentasikan atau menyatakan keluasan, kebesaran daripada kekuasaan kepala daerah atau bupati. Ya, dalam hal ini adalah Bupati Raja Ampat. Jadi saudara-saudara ketahui ada dinas ini ya, dinas A sampai Z, pokoknya segala macam itu dinas-dinas itu. Jadi ya kembali lagi, di dalam pemerintahan itu dia bukan hanya mengelola pemerintahan itu, tetapi pengelolaan pemerintahan itu terkait dengan yang tadi, manusia atau masyarakat atau rakyat tadi, dan sekaligus wilayah dan segala yang berada membentuk wilayah itu maupun hidup di wilayah itu. Jadi misalnya saya pernah katakan kepada para kepala kampung ya, Anda sadari tidak Anda punya kekuasaan. Sebenarnya kekuasaan Anda ini kan kekuasaan negara di tingkat kampung ya. Jadi kalau orang bertanya cicak-cicak di dinding itu milik siapa, tumbuh-tumbuhan di padang itu milik siapa ya, tumbuh-tumbuhan di hutan itu milik siapa, ikan-ikan di laut milik siapa, burung-burung di udara milik siapa, hewan-hewan, binatang-binatang di hutan itu milik siapa? Ya milik Anda. Anda adalah kepala daripada kampung itu. Pengertian ini juga diterapkan kepada apa? Kepala daerah. Iya kan? Jadi Anda mau wilayah kah? Anda mau rakyat kah? Masyarakat kah? Anda mau pemerintahan kah? Semuanya berada di dalam kekuasaan atau kewenangan daripada sang kepala daerah, dalam hal ini bupati tadi. Ya, secara khusus kita ini Bupati Raja Ampat ya yang kita maksudkan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini bupati ini, kepala daerah ini yang akan dipilih oleh Bapak Ibu saudara-saudari. Iya kan? Jadi sebetulnya pemilihan, kalau dalam bahasa Inggris itu election. Ya. Jadi mungkin sering dengar elektabilitas seseorang, artinya tingkat keterpilihan seseorang itu. Ya, seseorang ini dia nih laku terjual tidak, dia bisa dipilih atau tidak. Ini yang dimaksudkan dengan elektabilitas. Ya. Jadi saat ini ada itu kan calon tunggal dan kolom kosong atau kota kosong kan. Mana yang punya elektabilitas? Ya, mana yang elektabilitasnya tinggi, artinya mana yang kemungkinan ya
punya keterpilihan itu paling tinggi, lebih tinggi ya, satu terhadap yang lain. Ini kembali lagi, kepala daerah atau bupati Raja Ampat inilah yang saudara akan pilih. Jadi pemilihan atau election itu sendiri merupakan bagian daripada proses politik, ya, yaitu seni mengelola kemungkinan kekuasaan itu. Jadi merupakan bagian. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari bayangkan, ya, kemaslahatan hidup Bapak Ibu saudara-saudari, kemaslahatan eksistensi atau keberadaan daripada wilayah Raja Ampat itu, ya, kemaslahatan daripada proses pemerintahan itu, ya, yang Bapak Ibu saudara tentukan itu hanya dalam 1 detik. Untuk apa? Untuk pelaksanaan atau pemberlakuannya selama 5 tahun ke depan, ya. Ini sesuatu yang menurut saya begitu singkat, tetapi seharusnya prosesnya itu tidak sesingkat itu. Dan kata lain, sebetulnya proses berdaerah itu sendiri adalah suatu proses politik yang harus dimulai dan terus berlangsung selama periode berjalan pemerintahan terpilih. Jadi kalau seseorang terpilih menjadi bupati atau kepala daerah Raja Ampat, ya, dia sudah mulai melaksanakan proses pemerintahan itu sebagai satu proses edukasi politik, ya kan? Proses pendidikan politik. Ingat, definisi politik dan tujuan daripada politik itu sendiri kan baik, ya kan? Jadi harusnya demikian. Begitu pula ketika memilih itu legislator, ya, yaitu para anggota dewan, seharusnya sejak terpilih mereka dalam melaksanakan kekuasaan legislasinya itu merupakan proses pendidikan politik kepada masyarakat secara khusus, dalam hal ini adalah masyarakat di Raja Ampat. Jadi jangan sampai nanti mau proses-proses pemilihan baru, ya, katanya pendidikan politik. Pendidikan politik macam apa? Iya kan? Jadi ini kita kembali ingat, ini pragmatisme. Ini pragmatisme ini kan sangat mengancam kesehatan politik, ya. Ini berlaku secara umum dan bisa juga berlaku di Raja Ampat. Pertanyaannya, apakah proses politik selama ini berjalan dengan baik? Pelaksanaan pemerintahan dalam arti proses politik itu sendiri berjalan dengan baik, Bapak Ibu sendiri yang bisa menentukan, ya, mengetahui. Saya tidak menjustifikasi. Ya, sendiri kita masing-masing bisa menilai, ya, seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua sebetulnya mau perubahan, ya. Jadi proses politik itu sendiri juga sebenarnya proses perubahan. Jadi tadi kita sudah bilang politik itu kita katakan saja, ya, kekuasaan, ya, ya kan? Ini satu kekuasaan. Bagaimana supaya hal ini bisa berlangsung dengan baik? Bagaimana supaya Raja Ampat itu ke depannya dewasa dalam berpolitik, dewasa dalam kehidupan berdaerah? Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, salah, katakanlah pemerintah. Oh, tidak bisa. Tapi juga kita tidak bisa mempersalahkan masyarakat, salah masyarakat. Iya kan? Tidak bisa. Karena apa? Ada hubungan sebab akibat keduanya. Tidak mungkin ada pemerintah tidak ada masyarakat, iya kan? Ada masyarakat, ada pemerintah. Ada pemerintah kan harus ada masyarakat. Bagaimana pemerintah sendiri mau perintah siapa? Dia mau mengatur siapa kan? Lalu masyarakat kalau hidup tanpa pemimpin, tanpa pemerintah, hidup pasti sembarangan. Masing-masing punya ide di kepala, dia paksakan kepada orang lain tidak bisa terima, lalu pada akhirnya berhantam, terjadi kacau balau, lalu kembali kepada kehidupan zaman purbakala,
ya, yang sangat primordial, apa yang disebut homo homini lupus, yaitu manusia menjadi serigala terhadap manusia yang lain. Lalu apa yang disebut survival of the fittest, yaitu yang paling kuat yang akan berkuasa, kan, hidup dan berkuasa. Ini kan hukum rimba. Tanpa pemimpin, tanpa kepala daerah, pasti masyarakat hidup sembarangan, iya kan? Tapi kepala daerah sendiri bagaimana melaksanakan kepemimpinannya atas daerah itu, yang tadi itu kan, wilayah, ya kan, dengan segala makhluk di atasnya, ya kan, masyarakat secara khusus manusia, dalam ini masyarakat manusia, ya. Lalu kemudian tata kelola pemerintahannya. Jadi begini, kalau mau supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, saya katakan momentum pilkada atau pemilihan kepala daerah ini sebetulnya, ya, yang dijadikan itu titik start, berangkat untuk itu, perubahan itu, ya kan? Saya mau katakan begini, calon maksud saya, calon kepala daerah itu, ya, mau yang calon tunggal kah, mau kotak kosong kah, ya kan? Jangan memberikan uang atau sesuatu kepada orang dengan motif agar supaya dipilih, ya kan? Sebaliknya masyarakat juga jangan meminta uang atau sesuatu agar supaya bisa memilih, kan? Jadi itu seperti magnet. Kalau positif dan positif pasti tolak menolak, kan? Negatif dan negatif pasti tolak menolak. Ya harus seperti itu. Jadi satu tidak memberikan, satu juga tidak minta, kan? Sebab yang paling lawan kan persoalan korupsi. Ketika masyarakat terlalu meminta, ya, dia masih calon. Dan kalau sudah minta berarti kan mulai apa? Mengajak dia untuk berkorupsi. Baik kalau misalnya dia sudah kasih deh. Tapi kalau misalnya karena memang dia tidak bisa, dia harus memanfaatkan fasilitas, ya, termasuk uang daerah misalnya, ya, ini secara khusus misalnya kalau misalnya contoh, ya, misalnya kita kalau yang calon itu seorang incumbent, dia dimintai tidak bisa, ya, pada akhirnya apa? Dia mulai itu merekayasa itu bantuan yang sosial yang seharusnya berjalan selama masa pemerintahannya, dia tahan sampai mau pemilihan baru dia kasih keluar, sehingga apa? Masyarakat berpikir bahwa dia yang kasih, padahal itu uang rakyat, iya kan? Dan masyarakat ini kan tertipu lagi. Dia minta dikasih haknya, dia tidak tahu bahwa itu haknya. Ini proses korupsi, ya. Begitu pula yang pendatang baru misalnya, calon yang baru, ya, bukan incumbent, dia bukan tidak mungkin melakukan hal itu juga, ya, agar supaya bisa menang misalnya kotak kosong, ada berada dalam kemungkinan itu bisa saja terjadi. Ya, kita harapkan keduanya, ya, baik calon tunggal maupun kotak kosong, tidak boleh melakukan apa yang disebut money politik atau yang saya katakan sebagai proses korupsi itu, ya, agar supaya apa? Apa yang kita harapkan, yaitu Raja Ampat, ya, yang baik, yang benar, yang damai, yang sejahtera, ya, secara khusus sejahtera ke depan bisa terjadi, ya. Kita entah sadar atau tidak, ya, saya mau katakan jangan sampai kita justru berada dalam satu proses pembodohan dan kebodohan dari waktu ke waktu, ya. Kita harus berubah. Dan yang tadi saya bilang secara konkret, calon tidak boleh mengiming-iming sesuatu kepada masyarakat atau rakyat, ya, pemilih, ya, dan rakyat atau masyarakat pemilih itu tidak boleh meminta sesuatu, ya. Bapak Ibu saudara-saudara, baik yang calon maupun masyarakat, kita semua kan bisa berpikir apa yang seharusnya kita lakukan agar supaya tidak mengurangi, istilahnya apa, perjumpaan sang calon dengan rakyat, ya kan, atau calon pemilihnya, ya kan. Ya harus ada, tentunya ada cara yang lain. Kita manusia, bukan menggunakan cara-cara yang sebetulnya kita sendiri tidak inginkan. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, kepala daerah
atau bupati dengan kewenangan atau kekuasaan sebesar itu dan berlangsung selama 5 tahun, ya, itulah yang akan dipilih. Dan proses pemilihan itu, ya, pencoblosan itu kan hanya boleh dikatakan dalam hitungan detik, ya, 1 detik kemudian selesai. Kita serahkan kewenangan kita sebagai rakyat, ya, kewenangan atau kekuasaan kita kepada itu calon tadi. Dia yang menggunakan kewenangan atau kekuasaan yang kita berikan untuk kembali menguasai dan memimpin kita, ya. Jadi dalam hal ini pertimbangkan matang mana yang saudara pilih. Tentunya itu tergantung pada pandangan dan perasaan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Rasa damai membasuhi jiwa, ku dapat bersamamu, oh sang cinta, kan selalu ada, selalu terjaga di dalam setia ini. Takkan dapat tergantikan seperti makna indah Raja Ampat.